Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Mita Sulistianingsih dengan NIM 205221010. Yang kedua ada Beni Sucitapaningsih dengan NIM 205221011. Yang ketiga ada saya, Kavita Kirana Nur Anissa dengan NIM 205221016. Yang keempat ada Erviana Nurmalasari dengan NIM 205221027. Dan yang kelima ada Siska Andri Wulandari dengan NIM 205221033. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bermateri distribusi binominal, Poisson, dan normal. Yang pertama yaitu distribusi binominal. Distribusi binominal adalah distribusi probabilitas discrete jumlah keberhasilan dalam N percobaan, ya atau tidak, atau berhasil atau gagal yang saling lepas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, distribusi binominal adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binominal merupakan dasar dari uji binominal dalam uji signifikan statistik. Distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Apabila sampel tidak saling bebas atau yakni pengambilan sampel tanpa pengembalian, distribusi yang dihasilkan adalah distribusi hipergeometrik, bukan binominal. Semakin besar N daripada N, distribusi binominal merupakan pendekatan yang baik dan banyak digunakan. Baik, saya Beni Sucitapaningsih akan memberikan contoh soal dari distribusi binominal yang sudah dijelaskan oleh Kavita, yaitu 2 mata dadu dilemparkan sebanyak 3 kali. Berapakah peluang untuk mendapatkan dadu yang bernilai 7 sebanyak 2 kali dari 3 kali pelemparan ini? Jawab, sukses atau X sama dengan muncul mata dadu berjumlah 7. N sama dengan 3, yaitu jumlah pelemparan dadu. Lalu P peluangnya 1/6. P X sama dengan 2, 3,1/6 sama dengan X 1/62 dikali 5/61 sama dengan 5/72. Jadi peluang untuk mendapatkan mata dadu bernilai 7 sebanyak 2 kali dari 3 kali pelemparan adalah 5/72. Selanjutnya yaitu distribusi Poisson. Pengertiannya adalah kasus khusus dari distribusi binominal, di mana distribusi binominal akan menjadi distribusi Poisson ketika N mendekati tak hingga dan P mendekati 0. Rumusnya F sama dengan X titik koma lambda sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial, di mana X adalah 1, 2, dan seterusnya. Lambda adalah rata-rata kejadian sukses setelah setiap sekian kali percobaan. E adalah logaritma natural yang nilainya 2,72. Untuk materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri distribusi Poisson, serta contoh soalnya akan dijelaskan oleh Mita Sulistianingsih. Ciri-ciri distribusi Poisson ada 4, yaitu 1. Variabel yang digunakan adalah variabel discrete. Yang kedua, percobaan bersifat random atau acak. Yang ketiga, percobaan bersifat independen. Yang keempat, biasanya digunakan pada percobaan binominal di mana N lebih besar 50 dan P lebih kecil 0,1. Masuk ke contoh soal. Sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan ketika mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirimkan barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapat komplain dari A7 pelanggan, B 5 pelanggan, C 2 pelanggan, D tidak ada komplain, E lebih dari 2 pelanggan. Langsung ke
jawabannya. Diketahui P sama dengan 50/10.000 sama dengan 0,005. N sama dengan 1000. X sama dengan N kali P. Sama dengan 1000 dikali 0,005 sama dengan 5. Langsung masuk ke yang A. Hitunglah 7 pelanggan. Nah, P sama dengan kurung buka X sama dengan 7 kurung tutup. P kurung buka X sama dengan X kurung tutup sama dengan E min X pangkat X per X. P kurung buka X sama dengan 7 kurung tutup sama dengan E min 5 pangkat 7 per 7 sama dengan 526,4021 per 5040 sama dengan 0,1044. Yang B, P, X sama dengan 5. P, X sama dengan 5 sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Sama dengan E pangkat min 5 dikali 5 pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Sama dengan 21,0561 dibagi 120. Sama dengan 0,1755. Yang C, P, X sama dengan 2. P, X sama dengan 2 sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Sama dengan E pangkat min 5 dikali 5 kuadrat dibagi 2 faktorial. Sama dengan 0,1684 dibagi 2 sama dengan 0,0842. Yang D, P, X sama dengan 0. P, X sama dengan 0 sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda X dibagi X faktorial sama dengan E pangkat min 5 dikali 5 pangkat 0 dibagi 0 faktorial sama dengan 0,0067 dibagi 1 sama dengan 0,0067. Yang E, P, X lebih dari 2. P, X lebih dari 2 sama dengan 1 dikurangi P, X kurang dari sama dengan 2. Sama dengan 1 min P, X sama dengan 0 ditambah P, X sama dengan 11 ditambah P, X sama dengan 2 sama dengan 1 min 0,0067 ditambah 0,0337 ditambah 0,08421 sama dengan 1 min 0,1246 sama dengan 0,8754. Distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu distribusi teoritis dari variabel random continue. Distribusi normal sering disebut distribusi Gauss. Rumus fx sama dengan 1 dibagi sigma akar 2pi dikali E min 1 kali X min mu kuadrat dibagi 2 sigma. Keterangan X sama dengan nilai data M atau rata-rata X. Pi 3,14, E 2,71828, sigma simpangan baku. Karakteristik distribusi normal. Distribusi probabilitas normal dan kurva normal yang menyertainya memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Kurva normal berbentuk lonceng. 2. Simetris. 3. Asimptotis. Berikut ini contoh soal distribusi normal. Upah bulanan karyawan perusahaan asing mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 15 juta dan simpangan baku 3.500.000. Jika peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa acak, berapa peluang terpilihnya karyawan yang upahnya lebih besar daripada 16.260.000? Diketahui M sama dengan 15 juta dan sigma sama dengan 3.500.000. Karyawan yang dipilih memiliki upah yang lebih besar daripada 16.260.000. Ambil X sama dengan 16.260.000 sehingga diperoleh Z sama dengan X dikurangi M dibagi sigma sama dengan 16
3.260 dikurangi 15 juta dibagi 3.500.000 sama dengan 0,36. Dengan demikian diperoleh P kurung buka X lebih besar 16.260 tutup kurung sama dengan P kurung buka Z lebih besar 0,36 tutup kurung sama dengan P kurung buka Z lebih besar 0 tutup kurung dikurangi P kurung buka 0 kurang dari Z kurang dari 0,36 tutup kurung sama dengan 0,5 dikurangi 0,1406 sama dengan 0,3594. Sekian dari kelompok kami, semoga menambah wawasan Anda. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.